Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salamuddin dengan NIM 1812005. Di sini saya akan menjelaskan tentang transforming belief dan transforming karakter. Ada yang tahu dengan transforming karakter dan transforming belief? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transforming karakter itu sendiri. Nah, transforming karakter adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan diri berdasarkan kepemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri. Dengan adanya transforming karakter dapat merubah keadaan diri yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Setiap orang tidak ada yang sama persis satu dengan yang lainnya. Setiap orang menginginkan menjadi diri sendiri dan semua orang mendambakan hal itu. Kita adalah pribadi yang unik dan juga khas dan juga istimewa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dengan adanya transforming belief ini, lebih meyakinkan kita untuk menjadi diri yang lebih baik, yang terus berusaha dan melakukan kegiatan yang lebih positif, dan juga menjadi perilaku yang tadinya buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat yang tadi saya bacakan, transforming karakter merupakan bukan hanya dituntut dalam soft skill, tapi juga dalam keadaan kita sebagai umat muslim dituntut untuk melakukan transforming karakter menjadi diri yang lebih baik dan menjadikan diri yang berkepribadian lebih baik dari sebelumnya, untuk meningkatkan diri menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri tentunya dan juga kepada orang lain. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan dalam melakukan transforming belief menurut Meg Shaw, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi diri sendiri yang khas. Yang kedua, berkembang terus-menerus dan melakukan perbaikan dengan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah menjadi menarik. Menjadi menarik adalah menjadikan diri kita memiliki keunikan atau memiliki ciri khas tersendiri. Yang selanjutnya adalah yang dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Saya ini seperti apa? Saya harus bagaimana? Nah, dengan adanya pertanyaan kepada diri sendiri, ini akan menimbulkan kesadaran dan juga kemauan untuk melakukan perubahan pada diri sendiri yang tadinya kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah bersahabat. Nah, bersahabat ini memiliki peranan yang sangat penting. Jika kita berteman dengan orang yang jahat, secara tidak langsung kita juga mengikuti orang jahat. Nah, dengan bersahabat inilah kita harus memilih mana sahabat yang baik, yang mengajak kebenaran, dan mana sahabat yang tidak baik, yang kadang mengajak kesusahan. Mendukung orang lain. Dengan kita mendukung orang lain, kita akan menjadi pribadi yang memiliki semangat tersendiri. Ketika orang lain yang kita dukung itu memiliki kepribadian yang baik, secara tidak langsung kita juga mencontoh dan menjadikan orang lain itu sebagai tauladan kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah mengembangkan talenta. Kita sebagai orang memiliki talenta atau kemampuan tersendiri, entah itu menjahit, entah itu berkarya dan lainnya gitu kan. Itu merupakan suatu hal yang menjadikan diri kita untuk melakukan perkembangan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki karakter yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah menjaga kondisi fisik. Nah, semua yang kita lakukan apabila tubuh kita tidak memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki kondisi kesehatan yang prima, maka semua yang kita impikan dan apa yang kita inginkan tidak akan berjalan dengan sebagai mestinya dan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Jika kita sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ke rumah sakit, akan menghambat proses kemajuan diri dan juga pembentukan karakter diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah berbagi dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting adalah berbagi dengan orang lain. Ketika kita memiliki visi dan misi
untuk menjadi pribadi yang lebih baik ketika ada orang lain yang memberikan dorongan dan juga memberikan masukan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita memiliki semangat tersendiri dalam melakukan perubahan karakter ini. Nah, ketika orang lain memberikan informasi atau kita bertukar informasi dengan orang lain, ini akan menjadikan tips dan trik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah transforming belief. Apa yang dimaksud dengan transforming belief? Ada yang tahu? Nah, transforming belief merupakan keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri yang sangat berdampak pada aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangannya zaman, maka tantangan di dalam kehidupan sehari-hari juga akan meningkat. Oleh karena itu, kita harus beradaptasi dengan cara merubah dan meningkatkan keyakinan diri kita sendiri. Keyakinan yang kita miliki bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung dari cara kita memanfaatkannya. Adapun yang mengartikan transforming belief sebagai penanaman kepercayaan. Keyakinan atau dengan kata lain belief dapat diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan diri terhadap sesuatu. Belief atau keyakinan merupakan sebuah tombol on off yang membuat sensor dalam diri kita bekerja, boleh atau tidak mengerjakan sesuatu. Sangat penting untuk mengetahui belief seseorang yang bekerja sama dengan kita, agar tahu batas-batas hal yang boleh dilakukan dan yang tidak. Keyakinan datang atau berasal dari diri sendiri. Keyakinan seseorang dapat dikatakan dan dapat pula dilakukan. Suatu keyakinan seseorang dapat pula dipengaruhi oleh kelompok sosial. Belief merupakan pendorong terhadap tindakan-tindakan kita yang akan menentukan seberapa besar kemampuan kita menggerakkan potensi yang ada pada diri kita. Keyakinan didasarkan pada 4 hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman akan kesuksesan. Ketika kita memiliki pengalaman dan juga memiliki hal yang menjadikan diri kita sukses, itu akan menjadikan kita memiliki kepercayaan dalam melakukan dan mengulangi kegiatan tersebut untuk menjadikan diri kita memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah pengalaman hidup orang lain. Nah, dengan kita melihat kehidupan orang lain dan melihat contoh atau kehidupan orang lain, maka diri kita memiliki keyakinan, menjadikan diri yang memiliki kekuatan dalam melakukan tindakan. Ketika ada orang lain yang bisa, maka kita pun harus bisa. Persuasi verbal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan keyakinan kita, karena dengan persuasi verbal atau dengan kata lain kita memiliki masukan, motivasi dari orang lain gitu, memiliki motivasi dari ucapan orang lain, ini membuat kita memiliki keyakinan yang sangat tinggi dan juga memiliki kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri untuk menjadi pribadi atau untuk meningkatkan kualitas dalam pekerjaan kita. Keadaan fisiologis. Ketika kita memiliki kesemangatan dan juga emosional yang tinggi dalam melakukan suatu hal atau memiliki rasa yang tidak puas dengan melakukan suatu hal, maka kita akan memiliki keyakinan tersebut, menjadikan diri kita memiliki keyakinan yang sangat tinggi untuk menghadapi dan menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Keadaan fisiologis sangat berpengaruh dalam meningkatkan keyakinan kita. Ketika kita memiliki kesemangatan dan juga emosional yang tinggi, maka hal ini akan berpengaruh pada keyakinan yang kita yakini dan juga sangat berpengaruh kepada hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Demikianlah penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan kata, mohon dimaklumi. Mungkin hanya itu saja. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.